Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Berjumpa lagi dengan kami Cerita Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Sungguh dahsyatnya kematian pada hari kiamat. Dikutip dari kitab Daqaiqul Akhbar, diceritakan bahwa saat sangkakala ditiup, maka terkejutlah semua penghuni langit dan bumi. Gunung-gunung berjalan, langit terbalik dan bumi bergoncang. Orang yang menyusui akan lupa kepada anak-anaknya. Bahkan orang hamil akan keluar bayinya. Para setan menjadi bingung, dan manusia lupa pada dirinya dikarenakan dahsyatnya kekuatan hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya guncangan pada hari kiamat adalah guncangan yang sangat besar. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Nabi Adam, keluarkanlah dari keturunanmu delegasi neraka. Nabi Adam alaihissalam menjawab, ya Rob, apakah itu delegasi neraka? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dari setiap 1000 orang maka 999 berada di neraka dan hanya 1 yang masuk ke dalam surga. Maka ketika itu para sahabat yang mendengar gemetar dan tercengang mendengar hal itu. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang menjadi 1 orang tersebut? Maka Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah kalian, karena posisi kalian di antara manusia, melainkan seperti rambut putih di kulit sapi yang hitam, atau seperti rambut hitam di kulit sapi yang putih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dengan tiupan yang mematikan. Dan setelah itu malaikat Israfil berkata, wahai para ruh yang telanjang, keluarlah kalian atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka binasalah seluruh penghuni langit dan bumi kecuali orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Azrail dan berfirman, wahai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan bagimu sebanyak bilangan orang-orang yang pertama sampai yang terakhir sebagai pembantu. Dan aku menjadikan untukmu kekuatan langit dan bumi. Dan sesungguhnya hari ini aku memberimu pakaian kemurkaan, maka turunlah dengan kemurkaanku dan cambukku kepada iblis yang terlaknat. Maka limpahkanlah kematian kepadanya dan bawalah padanya pahitnya kematian orang-orang dari pertama yang sampai terakhir dari golongan jin dan manusia dengan berkali lipat. Dan bawalah 70.000 malaikat Zabaniyah besertamu, sertakan setiap malaikat membawa rantai dari neraka. Kemudian malaikat maut memanggil malaikat penjaga pintu neraka untuk membuka pintu-pintu neraka. Dan turunlah malaikat maut dengan rupa yang sangat menakutkan. Dan setelah sampai di hadapan iblis,
malaikat maut langsung menghajarnya hingga pingsan. Iblis pun menjerit dengan jeritan yang seandainya seluruh penghuni langit dan bumi mendengarnya, maka semua akan pingsan dikarenakan jeritan tersebut. Malaikat maut kemudian berkata, "Wahai iblis, rasakanlah olehmu kematian pada hari ini. Berapakah umur yang telah engkau habiskan, dan berapakah lamanya engkau telah menyesatkan manusia?" Maka larilah iblis ke arah timur, dan ketika sampai di timur, malaikat maut sudah berada di sana. Iblis pun berlari ke arah barat, dan malaikat maut sudah berada di sana juga. Dan kemanapun iblis lari, malaikat maut selalu dijumpainya. Kemudian iblis putus asa lalu berkata, "Wahai malaikat maut, dengan gelas apa engkau memberiku minum?" Malaikat maut menjawab, "Dengan gelas dari neraka Lazza dan neraka Syair." Malaikat maut pun menghajarnya, dan iblis sampai terjatuh ke bumi berkali-kali, sehingga ia berada di tempat paling hina dan terlaknat. Lalu malaikat Zabaniyah menurunkan gantolan, menarik dan menikamnya dengan tombak. Maka iblis itu pun mengalami syakaratul maut yang sangat menyakitkan, dan akhirnya iblis pun berakhir binasa dan kekal abadi selamanya di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku seiman semua, semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut dan dapat bermanfaat bagi kita semua, serta menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.